Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Agis Anita dari kelas 5B NPM 1935223438. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekologi administrasi. Eh, Baik, yang pertama, upaya pengembangan etika lingkungan. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal diperlukan landasan yang kuat untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, menetapkan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar untuk menjaga lingkungan. Hal ini ditemukan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola pemerintah dan persediaan serta perkembangan ekologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, penetapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan lingkungan pengelolaan hidup telah berkembang sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH perlu penyempurnaan untuk mencapai tujuan pengembangan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Diundangkan pada tanggal 19 September 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat menjadi UU-PLH. Peraturan ditetapkan berdasarkan aturan operasional baik dalam keputusan Presiden maupun para menteri. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan berkaitan dengan alam. Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem di keseluruhan ekosistem. Lebih jauh, peran Magnus Suseno berpendapat yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan. Yang kelima, membangun etika lingkungan hidup. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu A. Manusia harus menghormati alam dengan syarat tetap menjaga keutuhan. Yang B. Manusia harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. C. Manusia harus bertanggung jawab atas kelestarian biosfer. Yang D. Manusia harus solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Manusia harus memiliki etika untuk memuat larangan keras terhadap melestarikan lingkungan. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan dengan sistem. Rusaknya sistem tersebut akan merusak hidup manusia. Kerusakannya akan terjadi secara global. Pola pendekatan filosofis pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungan. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksud untuk menguras
publis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberdayaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungannya akan merusak, akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu penetapan tujuan umum atau goal dalam psikologi lingkungan. Yang pertama, membangun kesadaran suatu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan paham dasar mengenai masalah yang berhubungan. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Yang keempat, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam memecah masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masalah dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang keenam, evaluasi dan refleksi, yaitu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi dari seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Pola pendekatan ekologis ada dua. Yang pertama, sikap teknokratis. Menurut Franz Magnus Tuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Yang kedua, sikap dikotonomis. Sikap dikotonomis berarti melihat menetapkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, di antaranya yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan, dan yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan, artinya apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga kelestarian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Yang keempat, cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan? Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.